Bapak. Amin. Amin. Ya Ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada Ananda Ahmad. Semoga pelajaran kita pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat pelajaran kita pada minggu lalu tentang apa, anak-anak? Ada yang masih ingat nggak? Tentang surat At-Tin. Oh, surat At-Tin, ya benar. Eh, Kemudian pada hari ini kita belajar tentang perilaku terpuji adalah kepribadianku, yaitu berbakti kepada orang tua. Sudah tampil anak-anak di layarnya? Sudah, Ya Bu. Bu. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, meyakini berbakti kepada orang tua merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dan cara berbakti kepada orang tua dengan benar. Yang keempat, mengidentifikasi ciri-ciri orang yang berbakti kepada orang tua dengan benar. Yang kelima, menemukan cara berbakti kepada orang tua dengan benar. Yang keenam, merumuskan hikmah berbakti kepada orang tua dengan benar. Kemudian pendahuluan tema kita pada hari ini, perilaku terpuji adalah kepribadianku. Mengajak kita untuk baik dan terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku terpuji tidak hanya mencerminkan pribadi yang baik, tetapi juga membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Ini ada 3 ya nak ya. Kelihatan nggak? Ya Ya Kelihatan. Ya Bu. kelihatan ya. Yang pertama itu gambar apa kira-kira? Gambar siswa Mama bersalaman kan dengan ibu bersalaman guru. dengan guru. Nah, bersalaman dengan Bu Guru. Bersalaman. Kemudian yang kedua gambar apa? Berdoa. Bersolat. Berdoa Bu. Ya, sudah berdoa. Yang ketiga gambar apa, Nak? Lagi Lagi diskusi, Bu. diskusi Bu. Kita doa. Ya, benar. Jadi gambar yang menunjukkan sikap bakti kepada orang tua. Gambar yang kedua tadi, kemudian bakti pada guru dan hormat pada orang lain. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah sikap hormat, kasih sayang, dan kepatuhan anak terhadap orang tua. Kemudian, ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua, berkata lemah lembut kepada orang tua, taat kepada perintah ayah dan ibu, selalu mendoakan mereka. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Enggak Bu. Enggak ya, lanjut ya. Ya Bu. Ya, Kemudian Bu. selanjutnya cara menumbuhkan sikap bakti kepada orang tua. Senantiasa mengingat kebaikan orang tua, meyakini surga bagi yang berbakti kepada orang tua, selalu mendahulukan perintah orang tua, bersyukur atas karunia berupa orang tua yang hebat. Di sini juga terdapat hikmah berbakti kepada orang tua, yakni bertambah kebaikan dan keberkahan ya anak-anak, kemudian memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mendapat rahmat dan ridho Allah, mendapatkan nikmat surga, bahagia karena mampu menenteramkan hati orang tua. Tadi hikmahnya, sekarang akibat tidak berbakti kepada orang tua. Yang pertama mendapat dosa besar, yang kedua membatalkan amal baik, yang ketiga jauh dari rahmat Allah, yang keempat dekat dengan murka Allah. Dari penyampaian Ibu tadi, apakah anak-anak sudah paham atau Sudah. belum? Silakan kalau yang belum paham boleh Ya Bu. bertanya. Paham. Sudah Sudah paham? Bu. Sudah Bu. Ya. Bu. Eh, jadi nak, dari pelajaran kita hari ini bahwa dapat kita simpulkan ya, dari pengertian, ciri-ciri, kemudian cara menumbuhkan sikap bakti kepada orang tua, hikmah berbakti kepada orang tua, kemudian akibat tidak berbakti kepada orang tua. Ya, di sini
Ibu akan bertanya, ya. Kalau kalian nggak ada yang ditanyakan, mungkin Ibu akan bertanya siapa yang berani menjawab, ya. Pertanyaan pertama, mengapa sih kita harus berbakti kepada orang tua? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Iya, boleh, silakan. Karena orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita, Bu. Ya, Makanya kita harus yang menurut orang tua. iya. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan mungkin teman-teman yang lain? Halo? Ya, Bu, karena Semangat kedua ya? orang tua itu sangat menyayangi kita dan memberikan kita pendidikan. Iya, baiklah. Pintar semua anak-anak Ibu. Kemudian, Ibu mau bertanya lagi nih. Mungkin Ibu tunjuk ya kepada Dede. eh, apa yang kita dapatkan ketika kita berbakti kepada orang tua? Apa nak kira-kira? Ada nggak? Apa? Apa yang kita dapatkan ketika kita berbakti kepada orang tua? Yang kita dapatkan yang pertama pahala, Bu, tentunya. Iya, benar. Apalagi? Ridho Iya, Allah, Bu. Ridho Allah. Iya. iya, pintar, benar. Ya. Kemudian mungkin yang terakhir Ibu mau bertanya lagi kepada Ananda Yuliana. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua, Nak? Yuli ada? Baik, Bu, dengan cara kita ada, Bu. Iya, Dengan cara silakan, kita Nak. mematuhi apa yang diperintahkan oleh orang tua, Bu. Iya, benar. Jadi kita sebagai anak wajib berbakti kepada orang tua. Orang Ya. tua. Sikap hormat, kasih sayang, kepatuhan anak terhadap orang tua. Apa saja ciri-ciri tadi sudah dijelaskan ya. Ibu ulangi lagi, mungkin belum mengerti ya. Berkata lemah lembut kepada orang tua berarti tidak berkata kasar. Kemudian taat kepada perintah ayah dan ibu. Ya. Siapa yang bisa memberikan contoh? Apa sih bukti taat kita kepada perintah ayah dan ibu? Kalau disuruh kita apa biasanya? Disuruh dikerjakan. Nggak Iya, membangkang. disuruh nurut. Kalau selama ini belum nurut, berarti kita harus nurut. Ya. Kemudian selalu mendoakan orang tua dalam sholat, kemudian dimanapun kita berada. Ya, apalagi pada saat kita akan melaksanakan ujian atau ulangan, kita minta doa mereka, ya, agar dimudahkan kita dalam menjawab soal ujian, ya. Kemudian cara menumbuhkan sikap bakti kepada orang tua selalu senantiasa mengingat kebaikan orang tua, ya. Kita tidak boleh hanya mengingat keburukan orang tua kepada kita, ya. Tentunya orang tua itu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Kemudian meyakini surga bagi yang berbakti kepada orang tua. Bayangkan hadiahnya, ganjarannya adalah surga. Kita nggak usah jauh-jauh cari surga. Ternyata surga itu ada di rumah kita, ya, dengan cara berbakti kepada orang tua. Kadang kita beribadah terus tapi kita membangkang orang tua, tidak patuh, tidak berbakti. Ya, sayang kan? Pahala yang lain kita lakuin tapi berbakti kepada orang tua tidak kita laksanakan. Kemudian selalu mendahulukan perintah orang tua, bersyukur atas karunia berupa orang tua yang hebat. Tentunya kita sayang nggak sama orang tuanya? Sayang, Bu. Ya. Tentunya kita sangat sayang kepada orang tua kita. Orang tua kita adalah orang tua yang hebat, ya, di mana mereka sudah berjuang, ya, berkorban. Apalagi seorang ibu sudah mengandung, melahirkan, membesarkan, ya. Kemudian ayah yang sudah mencari nafkah untuk kita, yang rela kepanasan, kehujanan, kedinginan, untuk siapa coba? Untuk kita. Iya, untuk kita ya anak-anak. Jadi alangkah
berdosanya kita ketika kita membalasnya dengan bentuk ketidakbaktian kita terhadap mereka, ya. Jadi mungkin itu materi yang kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya Ibu ada LKPD, ya, lembar kerja peserta didik, ya. Di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok, ya Nak ya. Beberapa kelompok. Nih, ya, lembar kerja peserta didik ada nama, kelas, silakan diisi. Ini ada gambar apa coba di sampulnya? Ada gambar anak-anak yang sedang belajar dan anak-anak yang sedang apa ini? Coba. Mana Bu? Belum nampak, Bu. Belum ada? Iya, belum ada. Iya. Iya, sebentar ya. Coba. Tunggu sebentar. Udah ada belum, Nak? Udah, Bu. Iya. Coba ini gambar apa? Selain ada gambar matahari, pohon, tapi yang lebih penting itu gambar apa ini, Nak? Anak yang bersalaman dengan orang tuanya. Iya, jadi kita kalau pergi ke sekolah atau pergi kemana-mana kita harus berpamitan kepada orang tua, ya. Selain menunjukkan bakti kita kepada orang tua, supaya apa lagi kita berpamitan? Biar selamat Saya sama Orang Iya. biar orang tua tahu kita itu ke mana perginya. Coba kalau kita pergi begitu aja, nanti orang tua kesusahan mencari kita, benar nggak? Nanti ujung-ujungnya menyusahkan orang tua, ya. Kemudian ini ada lembar kerja peserta didik. Ibu akan membagi 3 kelompok ya, Nak ya. Kelompok pertama itu yang akan diketuai oleh Neliana ada? Ada Neliana? Yuliana ada Yuliana? Nggak ada juga ya? Ada, Bu. Ada. Ya, itu kelompok pertama ya. Untuk kelompok pertama diketuai oleh Yuliana itu pada soal yang nomor 1 ya, Nak ya. Kelihatan nggak soalnya? Ibu sedang sakit, Kelihatan, kamu Bu. titik-titik. Kelihatan ya, Nak ya? Itu ada pilihannya 2. Kelihatan. Silakan dipilih ya, diskusikan bersama kelompoknya. Kemudian yang kedua, kelompok kedua cukup mendiskusikan yang nomor 2 ya. Yang akan dipimpin oleh El Qodri ada? Nur Apni ada? Ada, Bu. Ya, baik. Ini nomor 2 ya, Nak ya? Kebaca kan? Iya, Bu. Jelas ya. Kemudian yang ketiga yang akan dipimpin oleh Muhammad Mahfud Rashid ada, Nak? Vina Aprilia Niswati. Ya, Bu. Ya, bisa ya, Nak ya, nomor 3 ya. Didiskusikan ya bersama teman kelompoknya ya. Iya. Silakan Ibu kasih waktu 15 menit. Selain dari yang ini sesuai kelompoknya ya, Nak ya. Nomor 1, kelompok 1, nomor 2, kelompok 2, dan soal nomor 3, kelompok 3. Tapi yang bagian di bawahnya, nah, ini dituliskan di sini. Yang di bagian bawahnya kalian untuk kelompok kalian masing-masing. Jadi semuanya wajib menjawab 3 pertanyaan, 3 jawabannya ya. Sebutkan 3 hal yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tua di rumah. Ibu rasa banyak ya? Bisa ya, Nak ya? Bu. Ya, silakan diskusikan selama 15 menit. Ibu kasih waktu, Ibu nilai kekompakannya ya. Mana yang bekerja, mana yang tidak, atau hanya mengandalkan temannya ya. Silakan Ibu kasih waktu untuk mengerjakannya. Ya, nanti silakan perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan kelas memaparkan apa yang telah kalian diskusikan. Baiklah anak-anak, apakah udah selesai? Selesai, Bu. Selesai. Kira-kira kelompok berapa dulu ini yang mau maju?
Kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 3 Bu, coba Bu maju. Kelompok 3, baiklah. Teman-teman yang lain kita dengarkan ya. Kelompok 3 akan menyebutkan apa yang mereka sudah didiskusikan. Silakan Ananda. Ya baik Bu. Jadi hasil diskusi kami pada hari ini yang nomor 3 Bu ya. Ya. Saat orang sedang berbicara, kamu harus titik-titik. Ya. Kami memilih mendengarkan dengan baik. Ya. Kemudian kan 3 hal yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tua. Yang bisa kami lakukan, contohnya menyapu, nyuci piring, dan juga mengasuh adik. Mungkin itu aja, Bu. Ya, alhamdulillah jawabannya ya. Silakan kita beri aplaus dulu, tepuk tangan dulu untuk teman kelompoknya. Benar ya Nak ya, ketika kelompok 3 tadi menjawab saat orang tua sedang berbicara ya, kamu sebaiknya apa? Itu ada 2, mendengarkan dengan baik, kemudian yang kedua bermain ponsel dan tidak memperhatikan. Nah, bayangkan ketika orang tua berbicara, jangankan orang tua, orang yang lebih tua dari kita atau lawan bicara kita sedang berbicara, kita sebaiknya mendengarkan. Ya, benar nggak? Ya, Bu. Jangan sibuk main HP aja ya. Karena waktu kita bersama orang tua itu kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya, nah ya. Kemudian selanjutnya kelompok 2 dan 1, siapa yang mau duluan? Kelompok 2 Bu. 2 ya, silakan. Ya, baiklah Bu. Saya mewakili dari kelompok 2. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ayah meminta bantuan membereskan rumah, maka kami akan membantu ayah dengan senang hati. Selanjutnya Iya, 3 benar. hal yang bisa kita lakukan di rumah untuk membantu orang tua. Salah satunya, yang pertama kita bisa membantu ibu untuk membereskan rumah, membantu ibu memasak, membantu ibu mencuci piring, dan lain sebagainya. Itu saja Bu. Baik, terima kasih buat kelompok 2 ya, kita beri tepuk tangan dulu. Kemudian nih kelompok terakhir ya, kelompok 1 udah siap belum ini bacanya? Adalah Udah kelompok selesai belum Nak? Kelompok 1 udah selesai belum diskusinya? Atau ada teman-teman yang mau mewakilin dari kelompok 1? Ya. Belum selesai Nak ya? Cobain belum dari selesai Bu. Iya, cobain dari kelompok 1 perwakilan. Ya. itu membantu. Iya, Ibu sedang sakit. Kamu sebaiknya apa? Coba. Mungkin kelompok 1 mengalami kesusahan ini untuk menjawabnya. Silakan teman-teman yang lain, ada yang bisa membantu untuk kelompok 1 Ya, untuk bisa menjawabnya? Bu. Bisa, iya silakan Nak. Ya. Menurut kelompok kami, ya, untuk yang hasil presentasi dari kelompok 1, ibu sedang sakit, maka seharusnya kita membantu ibu beristirahat dan membuatkan teh. Dan untuk 3 hal yang bisa kita lakukan di rumah untuk membantu orang tua, kita mentaati apa yang ibu perintahkan, kita bisa mengasuh adik dan juga membereskan dan membersihkan rumah. Itu saja Bu. Iya, Masya Allah jawabannya ya. Terima kasih sudah membantu kelompok 1 ya. Mungkin kelompok 1 apa ya? Ngantuk apa Nak? Enggak ya? Terima kasih kepada temannya yang sudah membantu. Enggak apa-apa ya. Jadi kita belajar sama-sama di sini. Ibu ulangi lagi ya. Dari kelompok 1 tadi, ibu yang sedang sakit, kamu sebaiknya apa? Bermain dengan teman-teman atau membantu ibu beristirahat dan membuatkan teh. Tadi sudah dibantu sama temannya bahwa mereka memilih membantu ibu beristirahat dan membuatkan teh. Benar nggak kira-kira yang lain? Setuju nggak? Ya Bu. Setuju.
Setuju ya. Kalau bukan kita siapa lagi coba? Masa kita ibu sedang sakit tapi kita memilih bermain bersama teman-teman, ya? Tega sekali ya. Enggak. Jadi jangan ya, Nak ya. Balik lagi ke materi kita pada hari ini yaitu berbakti kepada orang tua. Ya. Kemudian sebutkan 3 hal yang di bawah tadi ya, benar. Jawabannya membantu ibu dengan apa? Membereskan rumah, bisa juga apa? Mencuci piring. Kalau bantu ayah apa? Kalau bantu ayah mungkin eh, memotong rumput, apalagi kalau bantu ayah kira-kira. Ya, banyak ya, Nak ya. Alhamdulillah materi kita pada hari ini sudah selesai ya. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan membaca doa. Ibu minta kepada Yuliana untuk memimpin doanya, Nak. Ada nggak? Lagi Nggak ke denger belakang, ya? Bu. Lagi ke belakang. Oh, di belakang. Niswati, ada? Ada, Bu. Ya, silakan ya, Nak ya. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.